Ini Infinix Hot 30 Play, HP terjangkau yang bisa saya bilang sih ini membawa banyak kelebihan di harga 1,2 jutaan. Ya, walaupun begitu berdasarkan penggunaan saya kurang lebih selama 3 minggu, Infinix Hot 30 Play juga tetap membawa kekurangan. Nah, semua itu akan saya bahas di video ini. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, tidak pernah bosan nih, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya nih buat kamu yang belum subscribe. Ayo subscribe channel ini, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa nih menekan tombol like. Sebagai HP 1 jutaan, bagian yang paling diunggulkan dari HP ini ada pada kapasitas baterai yang terbilang besar, 6000 mAh. Dengan kapasitas baterai sebesar itu, selama penggunaan saya, daya tahan HP ini bisa seharian. Penggunaan santai saya sekedar nonton YouTube, buka TikTok, atau Instagram, baca berita tanpa bermain game, kapasitas baterainya ini dari 99 hingga 33% menghasilkan screen on time 11 jam lebih. Dengan catatan juga ya, kecerahan layarnya ini sekitar 50% dan lebih sering saya menggunakan jaringan Wi-Fi. Sebagai gambaran ya, main Mobile Legends selama 20 menitan dengan memainkan satu match rank selama 13 menit, kapasitas baterainya ini berkurang sekitar 4%. Bagusnya lagi nih ya, pengisian baterainya sudah support fast charging 18 watt, membutuhkan waktu sekitar 3 jam mengisi baterai hingga penuh. Oh ya, perlu diingat juga nih, untuk kapasitas baterainya 6000 loh ya, bukan 5000. Jadi untuk pengisian baterai selama itu buat saya sih itu hal yang wajar. Dan satu poin tambahan lagi, di port USB Type-C-nya ini bukan hanya buat nge-charge saja, tapi bisa untuk transfer data melalui USB OTG. Jadi nih, bisa saya bilang dengan kapasitas baterai sebesar itu, Infinix Hot 30 Play ini cocok banget nih buat kalian yang kerjanya lebih banyak di area outdoor ataupun kerja lapangan ya. Dan tenang saja kok, selama penggunaan saya untuk kecerahan layar maksimalnya ini termasuk masih cukup bisa terlihat ya. Ini sih buat saya poin yang bagus untuk HP 1,2 jutaan. Apalagi nih ya, layar seluas 6,82 inch membawa kualitas yang mampu memberikan kenyamanan dari sisi visual. Mulai dari ini panel IPS yang dibawa tergolong mampu menghadirkan warna yang terlihat cerah dengan resolusi HD Plus tergolong mampu memberikan ketajaman cukup bagus. Dukungan refresh rate 90 Hz menjadi nilai plus untuk HP di harga 1,2 jutaan. Tampilan akan terlihat halus saat sekedar swipe-swipe layar. Dikarenakan layarnya ini luas dan memanjang ya, membuat ukuran HP ini terlihat besar. Ini bisa menjadi poin minus ya, khususnya buat mereka yang ingin membeli HP terjangkau tapi membawa desain yang compact. Dengan kehadiran bodi yang bisa saya bilang juga bukan kategori compact ya, tapi ini termasuk cukup solid kok dalam genggaman. Sehingga membuat saya itu sangat-sangat jarang menggunakan HP ini dengan satu tangan. Ya, kalaupun dengan satu tangan lebih sering itu untuk membuka kunci layar smartphone ya, yang ada di sisi kanan menyatu dengan tombol power. Kalau buat saya sih kecepatan bacanya ini termasuk ya kategori cukup cepat ya untuk HP 1 jutaan kecil loh. Begitu juga dengan sensor pemindai wajah melalui kamera depan. Mengenai finishing back cover yang dihadirkan, kalau menurut selera saya sih ini kategori cukup bagus ya terlihat. Kalau kata Infinix sih jika hanya dilihat ini seperti kayak berbahan kaca. Tapi saat dipegang itu ya kesan material plastik akan langsung terasa. Secara keseluruhan, perpaduan komponen layar, baterai 6000 mAh, dan komponen back cover, Infinix itu berhasil menghadirkan HP dengan bodinya ini tidak terlalu tebal, hanya 8,6 mm serta ya tadi saya bilang termasuk cukup solid di tangan. Hanya saja nih satu kekurangan lainnya yang buat penggunaan saya ya, ada pada modul kamera ini sih terlalu tebal ya. Karena terbilang sulit loh membersihkan debu-debu halus atau yang nggak sengaja itu ada noda. Bicara soal kamera, Infinix Hot 30 Play membawa dua buah kamera beresolusi 16 megapiksel sebagai lensa wide dan lensa QVGA. Sementara kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Fitur-fitur yang dihadirkan ini terbilang standar saja ya, tanpa ada mode Pro ataupun mode Night.
Mengenai kualitas kamera, jujur nih ya, foto yang dihasilkan buat saya sih ini masuk kategori terbilang cukup bagus loh untuk HP 1 jutaan. Di kondisi cahaya berlimpah, warna foto yang dihasilkan itu terlihat cerah dengan kontras yang enak dilihat dan detailnya juga cukup bagus. Cocok buat ambil dokumentasi saat kalian kerja di luar kantor. Kalau di kondisi cahaya seadanya tergolong bagus lah ya. Hanya saja kalau sudah mendekati kondisi low light ataupun malam hari, warna fotonya ini sedikit berkurang dengan detailnya sudah pasti hilang. Ini hasil perekaman video dari kamera belakang, resolusi Full HD 30 frame per second, mentoknya tidak ada pilihan apapun termasuk mengaktifkan stabilization. Ini contoh perekaman video dari kamera depan Infinix Hot 30 Play ya, resolusi Full HD pastinya, dan mentoknya di situ aja 30 frame per second. Tidak ada pilihan untuk mengaktifkan stabilisasi. Saya akan coba untuk membelakangi cahaya. Ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Tulis saja pada kolom komentar. Saya lanjut ke bagian software. Infinix Hot 30 Play menggunakan tampilan antarmuka XOS V12.6 yang sudah berjalan pada Android 13. Dari segi tampilan tidak ada yang saya keluhkan. Nah, kalau urusan performanya sendiri, Infinix Hot 30 Play ini mengandalkan chipset yang terbilang sama seperti saudaranya Infinix Hot 30i, yaitu MediaTek Helio G37 yang dipadu CPU octa-core. RAM-nya ini hanya 4 GB dan memang sih bisa ditambah RAM virtual hingga 4 GB sehingga memberikan multitasking itu terbilang cukup lancar. Sementara untuk internal storage-nya ini ada di 64 GB saja. Ya, kalaupun kurang kamu bisa menambahkan micro SD pada slot SIM tray tanpa harus mengorbankan 2 slot nano SIM card. Kalau berdasarkan penggunaan saya sih ya, dengan performa yang dibawa, Infinix Hot 30 Play ini lebih cocok untuk penggunaannya ini menengah ke bawah ya, atau lebih cocok banget buat menengah yang untuk aplikasi-aplikasi ringan, dan kurang cocok jika kamu penggunanya itu menginstal banyak aplikasi apalagi game yang banyak. Ini sih bukan menjadi rekomendasi untuk dibeli. Selama penggunaan wajar, membuka sosial media, nonton YouTube, hingga sekedar baca berita, ya ini jujur performa HP ini benar-benar sangat bisa diandalkan. Tidak ada yang saya keluhkan untuk hal ini. Diajak main game sebenarnya bisa diandalkan juga kok, asalkan dimainkan pada pengaturan grafik standar ya, ataupun bisa saya bilang bawaan awal ketika game dibuka, atau satu tingkat lah di bawah dari pengaturan game tertinggi. Ini tidak berlaku ya untuk game-game berat. Kehadiran chipset yang terbilang standar, terus internal storage eMMC bukan UFS, membuat kinerja saat membuka aplikasi ataupun bermain game ini membutuhkan sedikit waktu ya. Tapi kalau sudah bermain game, sudah masuk dalam permainan, ini sih termasuk masih bisa diandalkan. Saya ambil contoh, misalkan saya main game Mobile Legends. Ini bisa kok dimainkan pada refresh rate dan grafik high dengan HD mode-nya ini saya aktifkan. Tapi di tengah permainan akan ada notif permintaan agar grafik diturunkan. Nah, saya turunkanlah grafiknya dan jujur benar-benar game ini berjalan dengan lancar. Lalu game yang sering saya mainkan di HP ini yaitu eFootball. Game ini bisa dimainkan kok pada grafik high dan frame rate-nya itu 60 fps. Tapi game akan benar-benar terasa lancar jika dimainkan pada pengaturan grafik standar dan refresh rate-nya itu 60 fps.
Kenyamanan bermain game benar-benar terbantu karena adanya fitur game mode. Pada game assistant panel, kamu bisa memblok telepon ataupun pesan yang masuk saat sedang bermain game. Menikmati multimedia apapun ataupun bermain game terasa nyaman berkat kualitas audio yang hadir dari satu buah speaker ya. Ini kalau buat saya loh untuk di harga 1 jutaan. Kualitas audionya buat saya ini masuk kategori cukup bagus. Memang sih dari sisi power bukan yang kenceng banget ya. Alhasil memberikan kelebihannya itu tidak membuat audionya ini terdengar cempreng. Sekarang masuk ke kesimpulannya. Kalau kamu ingin beli HP di 1,2 jutaan dan butuh yang namanya NFC, saya sih berani bilang jangan beli HP ini. Karena untuk Indonesia ya, Infinix Hot 30 Play tidak disertakan NFC. Buat saya sih itu menjadi poin kekurangannya. Ingat ya, ini menurut saya. Tapi kalau kamu tidak mempermasalahkan NFC, saya sih berani merekomendasikan Infinix Hot 30 Play menjadi smartphone untuk dibeli. Ya alasannya sudah jelas, ini baterainya benar-benar badak banget. Tak pernah padam seperti tagline yang Infinix sematkan pada HP ini. Terus yang kedua, performanya termasuk cukup bisa diandalkan untuk kegiatan-kegiatan sosmed ataupun game-game menengah ke bawah. Pengisian baterainya juga sudah fast charging, layar yang luas dengan kualitas yang benar-benar bisa memanjakan. Dari sisi visual serta kamera, buat saya sih ini termasuk kategori cukup bagus ya. Kamu punya pendapat lain ataupun pertanyaan mengenai HP ini, tulis saja ya pada kolom komentar. Itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf ya bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.